kami dari kelompok 1, mata kuliah Corporate Information System. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahap integrasi sistem. Apa itu integrasi sistem? Integrasi sistem adalah proses menghubungkan beberapa komponen yang mulanya independen agar dapat bekerja satu tim utuh. Dengan pengertian lain, menghubungkan beberapa sistem IT yang kebanyakan diproduksi oleh vendor yang berbeda pula, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dapat bekerja secara fungsional sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Kemudian, tahap dan proses integrasi sistem. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan dan spesifikasi, yaitu seorang integrator sistem harus benar-benar mengetahui sistem seperti apa yang diinginkan oleh tim, agar nantinya dapat memberikan solusi terbaik dan paling efisien. Kemudian yang kedua, analisis kelayakan. Analisis kelayakan akan dilakukan untuk menentukan kelayakan operasional. Pada tahap ini, kebutuhan Anda akan dianalisis dan diterjemahkan untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai proses integrasi yang akan ditetapkan oleh sistem. Kemudian yang ketiga yaitu desain arsitektur dan pengembangan. Desain arsitektur dan pengembangan yang tepat mengenai bagaimana sistem seharusnya diintegrasikan ke dalam seluruh sistem harus direncanakan dengan baik. Dan fondasi yang kuat harus dibangun untuk mengeliminasi semua risiko yang terjadi. Yang keempat yaitu rencana pengolahan. Pada tahap ini biasanya terdiri dari kalkulasi faktor risiko, rencana eksekusi proyek, daftar alternatif, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu desain dan integrasi sistem. Merupakan tahapan terpanjang di mana terdiri dari berbagai proses seperti pendahuluan, desain terperinci, dan tes sistem, serta lain-lain. Kemudian yang keenam, implementasi. Setelah semua selesai, sistem akan diverifikasi secara menyeluruh. Bugs dan error yang ditemukan di sistem akan diperbaiki sebelum menjalani operating testing lain untuk memastikan tidak ada error pada produk yang akan dirilis. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini biasanya pemeriksaan, pemeliharaan, modifikasi, dan peningkatan kualitas komponen. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Mbak Lia Metasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap studi kasus. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari PT Sandi Putra Makmur atau disingkat dengan SPM. Di PT Sandi Putra Makmur ini didirikan pada tahun 1989, bergerak dalam bidang building management dan telecommunication service berbasis teknologi informasi yang didukung oleh para profesional yang kompeten di bidangnya serta memiliki jaringan kerja di seluruh pelosok tanah air. Di PT Sandi Putra Makmur ini mengalami masalah atau suatu problem, yaitu bagaimana dapat memenuhi tuntutan konsumen yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan akan ketersediaan layanan dan fasilitas gedung yang semakin meningkat. Dari masalah tersebut atau problem tersebut, kita dapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan agar perusahaan tidak mengalami penurunan profit. Ya, dan yang kedua yaitu bagaimana perencanaan strategi sistem informasinya. Dari perumusan masalah tersebut, untuk solusi yang pertama yaitu yang harus dilakukan adalah implementasi kerangka kerja tersebut guna membuat perencanaan strategi sistem informasi di PT SPM. Perencanaan strategi sistem informasi berdasarkan tahap kerangka kerjanya yang diusulkan.
Dan untuk solusi yang kedua yaitu kita ada beberapa poin. Yang pertama, inisialisasi persiapan perencanaan strategi sistem informasi. Dan yang kedua yaitu perencanaan suatu arah terkait dengan integrasi sekuensial. Dan yang ketiga, dua arah terkait merencanakan dengan integrasi timbal balik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perencanaan terpadu dengan integrasi penuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk saya selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Mas Yudi Ainun Gofar. Saya persilahkan. Untuk solusi yang diberikan, model integrasi yang dapat diterapkan di PT SPM dapat dilaksanakan dengan model integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi yaitu memusatkan pada sharing fungsionalitas logika bisnis yang dibalut dengan program web service. Integrasi aplikasi biasanya dibentuk melalui penggunaan Application Programming Interface atau disingkat API. Melalui penggunaan API, fungsionalitas sistem yang ada dapat diakses sehingga setiap bagian perusahaan memiliki interface tersendiri untuk menampilkan keperluan output dan input data masing-masing bagian dari perusahaan. Aplikasi ini menyimpan informasi berupa ketersediaan di masing-masing kantor cabang, alur pemasukan dan pengeluaran persediaan, penyimpanan, serta distribusi persediaan. Dengan adanya aplikasi ini, maka kantor pusat dapat memantau persediaan barang di seluruh cabang, bagaimana persediaan digunakan, serta efisiensi pemakaian persediaan, dan membandingkan antara satu cabang dengan cabang lainnya. Aplikasi ini mengatur proses pengadaan barang dan jasa, dimulai dengan tender atau vendor scoring. Dengan ini, setiap cabang yang melakukan tender dapat mengambil contoh dan memiliki keseragaman harga dalam prosesnya. Melakukan penerimaan barang dan update ke sistem manajemen inventory. Integrasi antar aplikasi lokal dan pusat aplikasi lokal setiap akhir jam kerja sekitar pukul 17.00 dengan dilakukan oleh admin melalui proses end of day. Proses ini antara lain melakukan sinkronisasi antara data-data yang ada di kantor cabang lokal dengan data pada kantor pusat. Pendataan seluruh aset berupa seluruh gedung yang tersebar di seluruh cabang, dilengkapi dengan barang-barang inventarisnya. Setiap kantor mengadakan pembelian atau perbaikan aset, maka aset tersebut harus didaftarkan di aplikasi ini, sehingga dapat terpantau seluruh aset yang dimiliki perusahaan beserta nilai buku akuntansinya. Untuk estimasi yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi tersebut adalah sekitar 10 jutaan. Dan untuk waktu pembuatan aplikasi yang dibutuhkan sekitar 1-2 bulanan. Untuk selanjutnya bisa disambung. Rencana proses bisnis. Tujuan perencanaan sistem informasi PT adalah membantu untuk perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya mencapai target yang telah ditetapkan. Sasaran perencanaan sistem informasi yaitu ruang lingkup perencanaan strategis sistem informasi SMPNJ dalam implementasi ini sesuai dengan portofolio bisnis yang tengah digeluti oleh SPM. Unit pengelolaan properti merupakan unit bisnis yang paling besar dilaksanakan oleh PT SN Cabang Sumatera. Dari pengetahuan perusahaan melakukan perencanaan sistem informasi konsultasi dalam hal sejauh mana perencanaan bisnis integrasi sesuai informasi. Inflasi proses bisnis. Pembahasan sebenarnya secara konveks cara yang mungkin dilakukan untuk perbaiki proses sasaran, data dan teknologi membutuhkan analisis individu dan akan menawarkan sebuah lebih lanjut.
implementasi perbaikan proses dari dua domain, yaitu organisasi IT dari sudut pandang organisasi. Anggota staf yang terlibat harus dilatih dengan prosedur baru, interface baru, dan kebijakan dari yang baru, dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap orientasi proses yang akan diimplementasikan. Selain menjadi akrab dengan bagaimana organisasi hierarkis, semua orang perlu memahami bagaimana dia karyanya tertanam dalam proses profesional. Hal juga mungkin dilakukan adanya adalah tujuan telah berubah sejak adanya tope proses yang dirancang dengan dimensi yang proses berarti mengambil suatu terkini menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan menjadi Kevlin. Tahap implementasi. Di tahap implementasi ini terdapat 3. Yang pertama, tahap implementasi pada perangkat keras. Yang kedua, tahap implementasi pada perangkat lunak. Yang ketiga, tahap implementasi secara keseluruhan. Yang pertama, tahap implementasi pada perangkat keras. Terdapat komputer atau laptop. Yang kedua, CPU dan lain. Kegunaan dari laptop dan CPU sendiri sebagai alat untuk mendukung baik pembuatan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah tahap implementasi pada perangkat lunak. Pada PT SPM tentunya wajib mempunyai yang namanya aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah data terpusat yang dapat diakses oleh internet oleh semua kantor cabang di seluruh Sumatera. Bisa disebut dengan aplikasi PT SPM di kantor cabangnya. Di aplikasi tersebut harus terdapat fitur seperti manajemen aset, manajemen pihak ketiga, manajemen persediaan, sumber daya manusia, dan manajemen laporan. Untuk aplikasi kedua adalah aplikasi lokal atau intranet, yaitu aplikasi yang digunakan hanya di tiap-tiap gedung kantor cabang SPM. Di dalamnya terdapat fitur aplikasi seperti pemasaran, manajemen gedung, local human resource, dan pengadaan barang dan jasa. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap implementasi pada sistem secara keseluruhan. Di sini terdapat 7 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pemicu IT. Nilai fasilitator lebih kecil daripada inhibitor. Artinya PT SPM memiliki kendala-kendala atau faktor yang menghambat. Faktor kedua, kebutuhan bisnis. Nilai fasilitator lebih besar dari inhibitor. Artinya PT SPM mampu menentukan perspektif bisnis yang baik. Faktor ketiga, kebutuhan inovasi. Nilai fasilitator lebih besar dibandingkan inhibitor. Di bidang inovasi ini memang merupakan salah satu keunggulan PT SPM. Faktor keempat, posisi kompetitif. PT SPM sangat baik di mana hubungan antara user dan perusahaan selalu terjaga karena komunikasi yang baik antara manajemen masing-masing. Faktor kelima, lingkungan. Hubungan antara fasilitator dan inhibitor terjadi perbedaan yang tidak terlalu jauh. Ini dikarenakan bisnis yang dijalankan oleh PT SPM
saat ini memang sedang tumbuh di Sumatera Utara. Faktor keenam, skala manajemen. Bila perusahaan memulai mengembangkan sistem informasi yang diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, maka perusahaan akan mengurangi penghambatan. Faktor ketujuh, arahan manajemen puncak. Manajemen puncak dari tingkat pusat mengadakan pelatihan dan memberikan arahan selanjutnya, melakukan supervisi agar sistem yang diterapkan di perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah tabel hasil dari analisis diskriman penelitian. Bisa dilihat dari masing-masing faktor mempunyai nilai fasilitator dan inhibitor masing-masing. Yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian integrasi sistem. Pengertian integrasi sistem adalah menggabungkan beberapa sistem IT yang kebanyakan diproduksi oleh vendor yang berbeda pula, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dapat bekerja secara fungsional sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Poin kedua, studi kasus PT Sandi Putra Makmur atau yang disingkat SPM. Perlu mengintegrasikan sistem informasi untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan. Poin ketiga, model integrasi yang dapat diterapkan di PT SPM dapat dilakukan dengan model integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi yaitu memusatkan pada sharing fungsionalitas logika bisnis yang dibalut dengan program web service. Integrasi aplikasi biasanya dibentuk melalui penggunaan Application Programming Interface atau yang disingkat API. Poin keempat, melalui penggunaan API, fungsionalitas sistem yang ada dapat diakses, sehingga setiap bagian perusahaan memiliki interface tersendiri untuk menampilkan keperluan output dan input data masing-masing bagian dari perusahaan. Poin kelima, integrasi sistem informasi di PT SPM diharapkan dapat mendukung bisnis perusahaan dalam menggunakan bisnis di era teknologi informasi sekarang. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.